deep down in our hearts, ada kerinduan untuk menjadi serupa dengan seseorang yang kita puja. Tapi karena dosa merusak gambar Allah di dalam diri kita, maka kita ingin menjadi serupa. Bukan dengan Allah, tapi kita ingin menjadi serupa dengan orang lain. Kerinduan itu pada dirinya sendiri tidak salah. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai gambarnya. Sehingga dalam diri kita ada kerinduan untuk menjadi serupa dengan yang kita puja, yaitu Allah. Upaya untuk menjadi seperti Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya belum dijelaskan di ayat 28. Ini dia persoalan kita. Kita seringkali kalau memahami Allah mengerjakan kebaikan, kita itu selalu memikirkannya gini. Allah memberi situasi yang baik. Kita ini pasti kok mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tetapi bukan seperti yang kita mau. Kalau misalnya saudara sakit, kebaikan Allah yang saudara harapkan apa? Kalau miskin, yang saudara harapkan kebaikan Allah kaya. Kalau gagal, berhasil. Makanya tidak heran saudara kecewa sama Tuhan. Karena saudara selalu punya pikiran bahwa kebaikan itu identik dengan situasi yang lebih baik. Padahal yang dimaksud Tuhan itu bukan itu. Baik itu bukan situasi kita yang menjadi lebih baik, tetapi diri kita yang menjadi lebih baik. Difitnah juga sakit. Apalagi kalau yang memfitnah orang yang kita perjuangkan mati-matian, menikam kita dari belakang. Sakit. Tapi Tuhan mengerjakan kebaikan. Ketika kita berada dalam situasi yang buruk, Tuhan ingin kita keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Makanya saya selalu berkata begini, kalau engkau berada dalam situasi yang buruk dan engkau tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik, keadaanmu benar-benar buruk. Allah itu selalu mengerjakan kebaikan, tapi kebaikannya tidak seperti yang kita mau. Dan semakin kamu mengalami apa yang dialami Kristus, maka kamu menjadi semakin sama seperti Kristus. Ketika saya difitnah, saya merasa sakit. Saya datang kepada Tuhan dan saya berkata begini, Tuhan, difitnah itu sakit. Ditikam dari belakang itu sakit. Tapi sebesar itu pula rasa sakit yang engkau ambil untuk mendapatkan aku. Dan aku bersyukur untuk itu. Saya semakin menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya. Dengan demikian kita bisa berkata begini, bahwa kebaikan yang Allah kerjakan tidak selalu mendatangkan kenyamanan, tetapi selalu membawa kematangan spiritual. Kebaikannya itu adalah situasi yang baik, bukan. Tidak selalu situasi kita menjadi lebih baik. Tapi satu hal yang pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Dia tidak pernah gagal melakukan ini, yaitu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allah itu memilih kita berdasarkan kebaikan. Orang yang mengasihi Allah. Jadi tugas kita itu adalah mengasihi Allah, saudara. Menjadi serupa Kristus didorong oleh kita mengasihi Kristus. Atau dalam kalimat saya begini, semua ketaatan kita harus didorong oleh kasih kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan oleh ketakutan terhadap hukuman, itu kekristenan intimidatif, atau keinginan untuk mendapatkan berkat-berkatnya, itu kekristenan manipulatif. Kita pasti bisa menjadi serupa dengan Kristus karena kita kelak pasti diserupakan dengan Kristus. Kita ini pasti bisa serupa dengan Kristus. Walaupun kita sering jatuh selama kita hidup di dunia, don't worry. Karena Allah yang menentukan kita, Dia tidak pernah gagal. Saudara yakin Allah tidak pernah gagal dan Dia menentukan dari semula, sejak kekekalan, bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dia telah merealisasikan itu dengan anaknya turun ke dunia, memberikan penebusan yang sempurna bagi kita. Maka kita tahu, bagaimanapun beratnya hidup seperti Kristus, the end of the day, kita akan diserupakan dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata, ini bukan tentang what I do, ini tentang what Christ has done. Dan itulah kekristenan yang sejati. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jangan menyerah, jangan menyerah. Saya tahu, kadang saya punya perasaan saya nggak layak dipakai Tuhan. Saya nggak layak dicintai Tuhan. Saya kadang-kala ingin berhenti jadi orang Kristen karena melihat betapa bobroknya diri saya. Tapi jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas engkau. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan semua dosamu yang banyak. Mungkin engkau lama tidak kebaktian, baru sekali ini kebaktian kembali. Dan engkau mungkin merasa canggung, merasa asing. Tapi tahu tidak, bahwa engkau tidak pernah asing di mata Tuhan. Karena Dia terus mengejar engkau. Mungkin kita berpikir, that seems so far away. Tapi sebetulnya Allah itu tidak jauh dari kita. Karena Dia terus mengejar kita. Anugerahnya selalu memeluk kita kembali. Dan berkata, welcome home.